Welcome to Pustaka Unik. Kali ini kami akan memberikan tutorial mempelajari bahasa HTML dari dasar. Sebelumnya bisa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu. Pertama yang perlu kita siapkan yaitu adalah SEM dan aplikasi editor untuk mengedit bahasa HTML. Untuk cara menginstal SEM ada di link di atas. Di situ saya menggunakan aplikasi editor Sublime Text atau bisa menggunakan aplikasi editor Notepad++ seperti itu. Bisa menggunakan Notepad++ juga, tapi saya lebih memilih menggunakan Sublime Text. Pertama kita aktifkan dulu SEM-nya, kita start bagian Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita masuk pada local disk C, kemudian SEM di bagian htdoc. Kita klik dari awal saja, local disk C, SEM, kemudian htdoc. Di sana kita bikin satu folder baru yang nantinya kita untuk belajar bahasa HTML ini. Kita beri nama web, begitu saja. Web. Ya, kita cukup web saja ya. Oke. Kemudian ke browser, kita coba localhost, kemudian garis miring web. Nama web adalah nama folder yang kita buat tadi di htdoc. Kemudian kita enter. Nah, akan muncul seperti itu. Kalau muncul seperti itu berarti sudah dapat dibaca oleh SEM-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Sublime Text. Di Sublime Text kita file, kemudian new file, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Simpannya ya di folder web tadi. Local disk C, kemudian SEM, htdoc di folder nama web. Untuk tipe filenya kita pilih yang HTML. Kemudian kita kasih nama coba.html. Kita beri .html. Kemudian kita simpan, maka akan muncul seperti itu. Kemudian kita buka sintaks HTML. Di situ sudah ada contohnya, kita ketik enter saja. Nah, akan muncul kerangka dasar daripada bahasa HTML atau kerangka sebuah web. Di sana ada HTML, ada head dan body. Sementara di sana ada doc tipe HTML, itu hanya untuk memberitahu bahwasanya tipe dari file tersebut atau dokumen tersebut adalah HTML. Kemudian jika kita perhatikan di masing-masing sintaks itu pasti ada sintaks pembuka dan sintaks penutup. Sintaks penutup itu ada garis miringnya, ciri-cirinya seperti itu. Nah, seperti di HTML, di bagian head katakanlah, bagian head, maka ada penutupnya garis miring head. Nah, seperti itu, ada garis miringnya itu. Itu pasti dalam sebuah sintaks ada pembuka dan penutup. Walaupun ada beberapa sintaks yang tidak memerlukan sebuah penutup, seperti BR dan lain-lain. Oke. Kemudian di sana ada meta dan lain-lain sampai akhir. Dua baris itu digunakan untuk membuat website tersebut menjadi dinamis atau responsif.
Jadi dapat menyesuaikan jika dibuka di desktop maupun di mobile. Kemudian di sana ada title. Title itu biasanya letaknya berada di dalam tab atau judul tab di sebuah browser. Kita langsung coba saja. Kita kasih latihan, kemudian kita simpan, kemudian kita masuk ke browser, kita masuk ke localhost /web, kemudian kita buka coba. Nah, akan muncul di atas seperti itu, di bagian tabnya latihan seperti itu. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya ada saya kira itu tadi bagian head, isinya ada title, kemudian bagian body. Kita pencet tab biar agak maju, kemudian kita buka sintak baru H1. Kemudian kita kasih tutupnya _H1. Seperti itu. H1 di situ adalah hanya itu heading. Jadi dia judul dari suatu paragraf gitu. Misalkan saya beri nama pustaka unik. Dan kita simpan. Nah, akan muncul seperti itu. Dengan posisi tulisan yang seperti judul atau besar. Tapi juga bisa kita sesuaikan penggunaan heading itu. Seperti itu, misalkan saya beri tambahan heading 3 misalkan. Kita kasih sama juga pustaka unik. Kemudian kita simpan. Maka akan muncul juga heading tapi lebih kecil daripada H1 yang tadi gitu. Kembali lagi ke Sublime. Kemudian dalam sebuah website itu pasti ada kalimat atau terdapat paragraf-paragraf. Maka dapat kita buat dengan sintak P. Kemudian di dalamnya kita beri kalimat atau sebuah paragraf. Itu saya beri contoh seperti itu ya kalimatnya. Yang simpel-simpel karena hanya untuk latihan. Jadi kalimatnya itu berada di tengah-tengah sintak pembuka P dan penutup P. Kemudian kita simpan, kita coba. Nah, akan muncul seperti itu. Gimana kalau paragrafnya ada 2 paragraf ya? Kita bikin lagi. Kita kopikan. Aduh. Sepertinya kalau satu kalimat kurang panjang ya, jadi saya tambahkan kalimat yang baru terlebih dahulu. Kalau ada 2 paragraf, kita tinggal copy, kemudian kita pastekan. Maka akan muncul 2 paragraf seperti itu. Nah, akan muncul 2 paragraf ya di website yang kita buat. Kemudian kita kembali lagi ke Sublime-nya, dan kita klik enter. Kita tambahkan sebuah kalimat di
paragraf kedua biar berbeda dari paragraf yang pertama tadi ya. Seperti itulah. Pokoknya intinya kita bedakan antara paragraf 1 dan paragraf 2. Kita simpan, kemudian kita lihat lagi di browsernya tadi. Kita refresh, nah akan berbeda seperti itu. Kemudian kita gimana sih kalau posisi kalimatnya itu bisa di tengah? Nah, caranya seperti ini. Kita beri style, kemudian kita bisa petik 2 sama dengan petik 2, terus alignment. Nah itu text align, kita pilih yang center. Kita simpan, kita refresh. Nah akan muncul di tengah. Tapi menurut saya yang paling cocok berada di tengah adalah judul paragrafnya. Kita kembali ke Sublime, kemudian kita Ctrl X, kita pindah di H1-nya, kemudian kita simpan, kita cek di browser. Nah, maka H1 tadi akan berada di bagian tengah-tengah website yang dibuat. Oke. Selanjutnya kita buat satu kalimat yang nantinya bisa kita beri warna. Kita pakai sintak font, kemudian kita enter. Ada font pembuka dan font penutup ya. Kemudian di dalamnya kita kasih tulisan terserah kalimatnya. Saya kasih tulisan jangan lupa subscribe. Kemudian kita beri warna merah. Kasih style, terus color, bukan text decoration ya. Kita kasih warna yang jelas saja, red. Nah, sudah muncul tapi masih belum berwarna. Sepertinya pemilihan stylenya salah. Itu kita ganti menggunakan color. Nah, langsung color red. Kita refresh. Nah, langsung berwarna merah. Sama juga, misalkan kita mau ganti paragrafnya warna merah ya, kita kasih itu style color. Kemudian kita bikin paragraf baru guna untuk menambahkan sebuah gambar di dalam website gitu. Menambahkan gambar, kita kasih sintak paragraf, kemudian kita kasih sintak lagi img src. Di dalam tanda petik tersebut kita sesuaikan dengan nama file gambarnya. Pastikan gambar tersebut berada di dalam satu folder. Kita kasih tulisannya tadi logo new.png. Kita simpan. Nah, maka akan muncul seperti itu. Muncul gambar yang diinputkan tadi. Kalau tidak atau kita ingin setting ukurannya, maka kita setting saja lebarnya misalnya width, kita kasih 200 px. Kemudian tingginya height kita setting juga 200 px, maka akan si gambar tersebut akan menyesuaikan. Nah, akan lebih kecil. Kok sepertinya kurang kecil ya, kita ganti lagi. Kita ganti ke 50 px. Itu juga kita 50 px.
simpan, kita refresh. Nah, akan sesuai kecilnya itu. Oke. Itu untuk menambahkan gambar. Sekarang ada satu lagi, yaitu untuk membuat hyperlink atau mengarahkan menuju link tertentu. Kita kasih paragraf, sintak A maksudnya. Kemudian kita kasih penutup A juga. Kemudian di dalam sintak A kita kasih href. Kemudian kita tulis linknya, https misalkan atau youtube.com misalkan youtube.com. Kemudian di antara sintak pembuka A dan penutup B kita kasih tulisan, ayo cek YouTube sekarang, atau cek YouTube, gitu sajalah biar simpel. Nah, simpan, kita cek. Nah, akan seperti itu, akan muncul. Jika kita klik, maka akan dilarikan ke link yang tadi kita tuliskan, youtube.com. Seperti itu. Oh iya, mungkin tadi di misalkan di sini ayo cek YouTube dan jangan lupa subscribe, kita kasih enter. Caranya menggunakan BR, sintak BR di antara itu tadi. Kita enter, kemudian kita kasih sintak BR tanpa penutup ya, cukup satu saja tanpa dikasih tutup BR. Kemudian kita lihat, nah maka dia akan langsung enter. Oh, kok merasa enternya kurang ya, kita tambahi satu lagi BR. Jadi fungsi daripada BR itu untuk sebuah enter. Nah, akan seperti itu. Ya, tadi sepertinya sudah. Jadi cara untuk membuat website, basic-basicnya itu harus memahami H1, kemudian sintak paragraf, kemudian cara input gambar atau memberikan hyperlink ke sebuah website tertentu gitu, dan memberikan sedikit style atau CSS di dalam HTML-nya. Ya, itu tadi video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab semuanya.